Jadi kadang kok kamu menyembah dewa Siwa, kenapa kan banyak dewa-dewa lainnya. Bukan kita menyembah satu saja, tapi kita menyembah semuanya dengan satu nama. Hai, jumpa lagi kita di podcast Religipedia. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama salah satu teman dari komunitas Hindu nih. Kita mau mengenal lebih dalam tentang Hindu nih ya, dengan Kak Yufi. Ya, betul ya Kak? Namanya betul. emang cuma sesingkat itu Kak? Namanya Yufi Mentari, jadi biasa gitu. dipanggil Yufi. Oke, berarti ini nanti aku terus akan manggil kakak Kak Yufi aja ya? Iya. Oke. Kak Yufi, apa kabar Kak? Baik. Udah siap nih berarti kita mau ngobrol-ngobrol nih? Sangat siap. Oke. Udah tunggu. Kak, kalau di Hindu itu ada salamnya yang khusus gitu nggak sih Kak? Kalau misalnya dari Katolik kan salam damai gitu. Iya. Kalau Kakak apa? Ada namanya Om Swastiastu. Oh gitu. Artinya apa tuh Kak Om Swastiastu? Om Swastiastu itu artinya tuh kayak memberikan sebuah kedamaian dalam diri. Jadi kayak misal nih kita melakukan itu kan kepada orang yang misal bertemu dengan kita. Jadi dianggapkan bahwa salam itu salam pembuka untuk mencari sebuah kedamaian antara satu dengan yang lainnya. Oh gitu. Iya. Menarik ya ini ya. Nah Kak, itu kan tadi kalau salam dari Hindu gitu ya. Iya. Aku mau tanya nih Kak, mungkin nih teman-teman yang lain juga pada mempertanyakan nih Kak. Kira-kira perbedaannya Hindu Bali, Jawa dan India itu apa sih Kak? Perbedaannya itu terdapat pada ritualnya. Oh gitu, jadi Iya. ada ritualnya beda nih? Beda. Jadi kalau bahas tentang Hindu Bali, semua orang pasti tahu. Baik itu dari keseniannya, baik itu dari segi cara dia pernikahan, dan juga ketika ada meninggal, mereka melakukan yang namanya pembakaran mayat. Dan juga kalau di Indo Jawa, itu mereka dalam sesi peninggal itu mereka tidak membakar mayatnya, tapi seperti agama lain yang menimbun mayat tersebut. Dan ritualnya juga lebih disederhanakan karena yang kita tahu Jawa itu terkenal dengan kesederhanaannya. Iya betul. Dan ditambah lagi perbedaan Hindu Indonesia dengan Hindu India itu sangat berbeda, karena dimana saya pernah punya teman orang India. Jadi dia bilang kalau wanita India jika sudah menikah dia harus menggunakan sindur, yaitu tanda merah di pertengahan belahan rambut. Dan jika dia tidak menggunakan sindur ketika dia menikah, dia dianggap belum menikah. Nah, sedangkan di Indonesia Mereka nggak pakai gitu ya Kak ya? Iya, tidak menggunakan seperti itu karena ya faktor pertama kita tidak mengerti pemaknaan sindur tersebut. Yang kedua, produk itu juga tidak kita produksi. Jadi itulah membedakan kenapa Hindu di Indonesia dan India itu berbeda. Perbedaannya tuh kalau dulu Presiden pertama India waktu datang ke Indonesia bilang bahwa Hindu di Indonesia itu tidak terlihat karena berbeda. Tidak ada pemaknaan yang Hindu itu seperti ini, Hindu itu seperti ini, tidak ada. Tapi setiap budaya, setiap Hindu di budaya itu memiliki pemaknaan yang berbeda. Jadi tidak terlihat Hindu itu seperti apa di Indonesia. Itu gitu ya. Kalau di India kan kelihatan banget, kalau di Indonesia malah nggak kelihatan gitu ya Kak ya? Jadi kayak kalau kita ke Jawa, Hindunya berbeda. Kita ke Bali berbeda beda lagi gitu ya Kak? Wah. Jadi bingung Hindu itu seperti apa sih di Indonesia? Gitu. Ini menarik banget ya Kak ya kalau bahas Iya. tentang Hindu yang ritual-ritual kayak gini gitu ya Kak. Nah itu kan tadi tentang ritualnya, tentang Hindu gitunya Iya. Kak ya. Nah kalau konsep ketuhanannya dalam Hindu bagaimana Kak? Apa sih bedanya Sang Hyang Widi dengan para dewa? Jadi gini, kadang salah mengartikan bahwa dewa itu Tuhan. Oh gitu, jadi ini beda gitu ya Kak ya? Sebenarnya bukan berbeda, tapi Hindu Sang Hyang Widi itu kesatuan dari para dewa. Oh, Jadi gitu. gini, ketika kita ingin belajar, Sang Hyang Widi bermanifestasi sebagai Dewi Saraswati.
ketika kita menginginkan kesejahteraan, kita meminta kepada Dewi Laksmi. Dan ketika kita memohon ampun kepada Tuhan, kadang kita Tuhan bermanifestasi sebagai Dewa Siwa. Jadi kadang, kok kamu menyembah Dewa Siwa? Kenapa? Kan banyak dewa-dewa lainnya. Bukan kita menyembah satu saja, tapi kita menyembah semuanya dengan satu nama gitu. Oh, seperti itu. Jadi ini menarik banget nih Kak kalau Iya. tentang konsep ketuhanannya ya gitu. Banyak sekali gitu. Nah, Iya, saking banyaknya. iya Kak, gini, konsep Hindu tentang pluralitas itu seperti apa Kak? Tentang kerukunan beragama gitu. Apakah ada tantangan tersendiri ketika mengobrol dengan teman-teman dari agama lain gitu? Kalau pertama kali berteman, pasti agama lain menganggap bahwa agama Hindu itu sulit dipercaya gitu, karena pertama mereka menyembah yang dinamakan, mungkin mereka bilang patung kah, atau membuat sesajen yang dimana mereka menganggap itu musyrik kalau dalam Islam kan. Terus kadang mengapa agama Hindu itu harus menggunakan pakaian yang dimana agak terbuka, kalau menurut agama lain kan sedikit kurang sopan gitu. Jadi kalau pertama kali mengenal mungkin sedikit mengalami diskriminasi gitu kan. Cuman semakin lama orang itu akan semakin penasaran, apalagi di mana budaya di Hindu itu tidak boleh memakan sapi. Banyak pertanyaan yang dimana membuat mereka itu menganggap Hindu itu cukup menarik, dan kita sebagai Hindu kan kita tidak boleh makan sapi, sedangkan agama lain boleh. Itu artinya kita mendapat ilmu kenapa mereka memakan sapi. Iya betul. Dimana Hindu itu kan tidak boleh makan sapi karena Hindu menganggap sapi itu ibu pertiwi, ibu kita gitu. Kenapa mereka memakan itu gitu. Jadi hal yang sangat menarik dalam sebuah kerukunan atau hubungan kekerabatan dengan agama lain ya adanya saling toleransi dan mengetahui apa yang tidak ada di agama kita dan apa yang tidak ada di agama lain. Oh, jadi kayak malah lebih seru ya Kak kalau kita Iya. tuh malah ngobrol dengan agama dari yang lainnya gitu ya. Nah, Kak, gimana sih untuk mewujudkan toleransi di Indonesia ini ya gitu ya? Karena kan kita agamanya banyak gitu yang seperti tadi kita bahas gitu ya Kak. Nah, itu kan kita butuh yang namanya toleransi. Nah, untuk mewujudkan itu bagaimana sih Kak? Dari Kakak sendiri deh gitu. Hal pertama untuk mewujudkan toleransi yaitu cukup ketika kita tidak tahu dengan budaya agama lain, kita cukup diam. Itu cukup dinamakan toleransi. Karena kebanyakan orang ketika dia tidak tahu, dia akan semakin berbicara dengan betul. yang dinamakan istilahnya diskriminasi. Jadi ketika kita tidak tahu, diusahakan untuk diam. Dan jika ingin tahu, cobalah untuk bertanya. Itu menurut saya suatu bentuk toleransi yang cukup sederhana dan bisa diterapkan di masyarakat, apalagi untuk anak kecil. Itu ini menarik banget nih ya Kak, soalnya kan untuk bisa toleransi ya kita harus tahu dulu begitu ya Kak. Kalau nggak tahu, lebih baik bertanya gitu ya Kak. Kalau emang nggak mau bertanya karena malu, ya sudah diam saja. Iya betul, daripada nanti malah membicarakan yang tidak-tidak Iya, gitu ya betul. Kak. Aduh Kak, ini menarik banget nih kalau bahas tentang Hindu gitu ya. Apalagi dari Kakak tadi kan memberikan ke kami itu sebuah informasi yang baru dan yang menarik banget gitu ya. Iya. Nah oke. Kak, menurut Kakak ya, aksi nyata dari sebuah toleransi itu seperti apa sih Kak? Aksi Selain, nyata. iya, selain yang tadi. Aksi nyata dalam toleransi itu bisa berupa Yang pernah Kakak lakukan gitu mungkin sebenarnya dengan teman-teman dari agama lain gitu. Kan saya selama 16 tahun itu saya hidup di lingkungan multikultur yang dimana ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan di situ saya juga sekolah dengan mereka-mereka yang berbeda dengan saya. Hal yang sering saya lakukan yaitu ketika ada teman agama Islam, saya selalu berusaha untuk menghargai dengan misal nih dia meminta saya untuk menemani dia beribadah. Di situ dia bilang kamu di sini aja biar saya ke dalam, nanti kalau udah selesai nanti kita
Baru ke jalan bareng ke lagi kelas gitu. lagi gitu. Oh ya, ini menarik nih. Ya, kadang ada yang bertanya, kenapa sih kamu mau gitu? Kan kamu bukan Islam, kenapa kamu tidak pergi saja? Kenapa harus menunggu dia gitu? Ya karena saya menghargai dia. Dia beribadah, dia sedang meminta pada Tuhan. Terus dia hanya meminta tolong saya untuk menemani, apakah salah gitu? Apakah itu sebuah larangan bagi agama lain untuk menemani atau bahkan menerima bantuan atau meminta bantuan gitu? Ini menarik banget ya, soalnya kan jarang gitu ya yang mau kayak gitu ya. Oke, Yeah. Kak Yufi, terima kasih Yeah. sekali. Ini seru banget nih jujur buat aku ya. Oke. Makasih ya Kak Yufi, Yeah. sampai berjumpa di podcast berikutnya. Ya, makasih. Dah Kak Yufi. Dah. Nah, teman-teman, itu tadi perbincangan aku nih dengan Kak Yufi, teman dari salah satu komunitas Hindu. Teman-teman sekalian, jangan lupa saksikan episode berikutnya ya, karena kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman dari agama lain nih, dari komunitas agama lain gitu. Oke, jadi jangan lupa saksikan terus. Dadah!